Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Faizal. NIM saya 112210297. Saya dari kelas MA22C2. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Pancasila. Ada fun fact nih teman-teman. Pancasila lahir tidak serta-merta langsung begitu saja. Ada pula yang terjadi dalam pembentukan dasar negara tersebut. Jadi Pancasila itu lahirnya ada prosesnya, ada dari sejarah, ada dari sidang-sidangnya, dan lain-lain. Oke, sebelum kita mengetahui sejarahnya, kita harus tahu dulu nih pengertian Pancasila itu apa. Pancasila merupakan dasar pedoman negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5, sedangkan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah sebuah kesimpulan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga harus tahu nih, lambang-lambangnya apa aja nih yang terdapat pada sila-sila yang ada dalam Pancasila. Ini beberapa gambaran lambang dari 5 sila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Setiap lambang mewakili sila dalam Pancasila. Sila pertama, gambar bintang melambangkan sila pertama Pancasila. Yang kedua, gambar rantai melambangkan sila kedua dalam Pancasila. Yang ketiga, gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, gambar kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila. Yang kelima, gambar padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila. Tujuan dibentuknya Pancasila ada beberapa macam, yaitu yang pertama, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu dengan mengendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir, yang kelima, menciptakan bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi sehingga seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Oke, setelah kita tahu pengertian dasar tentang Pancasila, kita lanjut belajar ke sejarahnya. Oke, di sini ada sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang pertama, hari pertama 29 Mei 1945, bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda, namun tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, sidang selanjutnya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini pendapat Mohyamin secara lisan, yaitu BPUPKI menyelenggarakan sidang perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapat pertama untuk mengeluarkan gagasannya dalam menyampaikan 5 sila yang diusulkan menjadi asas dasar negara Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Oke, yang kedua, ini rumusan yang kedua dari Mohyamin, tapi ini secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, selanjutnya kemudian pada hari ketiga sidang pertama, tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengumpulkan pendapat dalam pidatonya yang mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Istilah Pancasila mengemuka dalam sidang pertama BPUPKI hari ketiga, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang lantas ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Oke, selanjutnya Soekarno juga mengemukakan rumusan Pancasila, yaitu disebut rumusan Trisila. Yang pertama yaitu sosionasionalisme. Konsep sosial-nasionalisme ini merupakan nasionalismenya rakyat. Nasionalisme yang mementingkan hajat hidup rakyat yang banyak. Yang kedua ada namanya sosiodemokrasi. Konsep sosiodemokrasi berdiri dengan dua kakinya, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, sosiodemokrasi berusaha menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga yaitu ketuhanan. Artinya, dari ketuhanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Contoh hal-hal ketuhanan yang berhubungan dengan Tuhan, ilmu ketuhanan, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama, dasar ketuhanan, ilmu mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari terakhir di sidang pertama, 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan pendapat dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari sebuah teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, setelah sidang pertama berakhir, selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama di bawah pimpinan Soekarno sendiri, yang kedua Ki Haji Bagus Hadi Kusmono, yang ketiga Wajid Hasyim dan Muhammad Yamin, yang keempat Abdul Kahir Muzakir, yang kelima Sutarjo Kator Hadi Kusmono, yang keenam A.A. Maramis, yang ketujuh Otto Iskandar Hadinata, dan yang terakhir Muhammad Hatta. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakan sidang kedua pada tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil memutuskan dasar negara untuk Indonesia yang merdeka diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada sidang PPKI oleh panitia yang dibentuk oleh Soekarno sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945.
dalam sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka, masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya, kemudian diubah menjadi secara ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, setelah itu muncullah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden dengan rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita tahu sedikit nih sejarah tentang Pancasila. Oke, di sini ada sedikit quotes yang masih berhubungan dengan gimana Indonesia susahnya membuat dasar negara yang bernama Pancasila. Ini dari Walt Disney. Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpi, teman-teman. Intinya itu sih. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.